Shalom saudaraku. Renungan pada hari ini, sebelum kita mengambil aktivitas sehari-hari, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saya ulang bagian yang pertama. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Saudaraku, bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan, Kaleb adalah salah satu dari pengintai. Salah satu dari pengintai dari ke-12 pengintai yang disuruh oleh Musa. Siapa ini Kaleb? Kaleb adalah anak dari Yefune. Siapa ini Yefune? Yefune adalah keturunan dari suku Yehuda. Kalau saya mengatakan dari suku Yehuda, saudara pasti akan mengingat-ingat, saudara pasti akan merenungkan, wow, dari suku Yehuda muncul orang-orang yang istimewa. Demikian pula juga Kaleb. Kaleb adalah pemimpin dari suku Yehuda pada saat itu. Jadi pada saat itu semua suku-suku itu dipilih oleh Musa. Pemimpin dari suku-suku itu dipilih oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ini Kaleb, saudara. Perhatikan ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, saudara, sangat istimewa. Tuhan sendiri yang mengangkat Kaleb. Tuhan sendiri yang mengakui Kaleb sebagai hamba. Sangat istimewa bagi Kaleb. Diakui, diangkat sendiri oleh Allah. Andai kata saudara dan saya diakui oleh presiden jadi hambanya, wow, betapa istimewanya saya dan saudara. Saudara bisa membayangkan bagaimana seorang hamba dari seorang presiden ada hak istimewa, diperhatikan. Istimewa bukan? Termasuk Kaleb. Dia diangkat, dia diakui sebagai hamba. Allah sendiri menyebutnya, hambaku Kaleb, kunya Allah, kunya Tuhan, miliknya Tuhan. Sangat istimewa. Selanjutnya di sini, karena lain jiwa yang ada padanya. Saudara, it's a different spirit. Jiwa yang lain. Apa itu jiwa? Sehingga dikatakan lain dari yang lain. Beda dengan yang lain. Different sekali. Berbeda. Dia punya cara pandang. Dia punya perasaan. Dia punya angan-angan. Dia punya ide. Beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain. Saya tidak mengerti ini. Apakah ini dari awal memang Tuhan punya maksud tertentu kepada si Kaleb? Dari kecil dia punya jiwa yang lain. Ataukah memang dia punya karunia itu di situ? Tapi yang jelas di ayat ini dikatakan bahwa dia punya jiwa yang lain, berbeda dengan yang lain. Alangkah indahnya kalau kita juga punya jiwa yang berbeda dengan yang lain. Bukankah kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan kuasa darahnya, harga yang begitu mahal, kita ditebus. Kita lahir
dari darah Yesus. Kita ditebus, mempunyai jiwa yang lain dari yang lain. Jangan sama lagi dengan kita dengan yang dulu, atau kita sama dengan orang-orang yang lain. Kita punya beda. Jiwa kita sudah beda. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidup yang baru, kelahiran yang baru oleh karena Dia dilahirkan oleh firman dan air baptisan. Beda kita ini, saudara. Itu sebabnya, mari saya mengajak saudara dan saya, Kaleb diangkat, diakui oleh Tuhan sebagai hamba. Alangkah indahnya kita juga bisa demikian. Dia punya cara pandang, punya jiwa yang lain, different spirit yang beda dengan yang lain. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, sangat berbeda dengan yang lainnya. Alangkah indahnya ini. Saudaraku, ini renungan untuk hari ini. Ini bisa berkelanjutan kepada ayat yang di bawahnya. Ini bisa berseri, saudara. Namun saya ulang lagi untuk ayat ini kepada saya dan saudara. Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memiliki. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.